Ya, bismillahirrahmanirrahim, episode 2, track 2 ya. Kita akan belajar apa hubungannya surah Al-Mulk ini dengan 4DX. Ya, mudah-mudahan waktunya cukup di part 2. Nanti kalau misalnya nggak cukup, kita lanjut di part 3. Jadi gini, dalam ilmu kaidah manajemen itu ada yang namanya 4 discipline execution. Jadi ada judul materi dalam teman-teman di bisnis itu 4DX ya. Ini biasanya materi di teman-teman MBA ya, business management ya. Dan juga teman-teman coaching biasanya juga pakai ini. Nanti kita akan lihat relevansinya. Jadi kalau di 4DX ya, yang pertama itu mereka disiplin yang pertama adalah widely important goal ya, WIG. WIG itu yang pertama, liar ya, wildly important goal. Ya, biasanya kalau misalnya di perusahaan-perusahaan sales atau misalnya profit ya, atau misalnya capaian-capaian tertentu, apa yang kemudian yang paling liar, yang itu goal yang penting gitu loh. Kalau misalnya di partai politik suara gitu kan, ini yang paling penting. Nah, widely important goal itu ya, itu ukuran-ukurannya adalah ukuran-ukuran yang sifatnya lag measure. Ya, lag measure. Nanti saya jelasin apa maksudnya lag measure ini. Nah, ini disiplin yang pertama. Nah, disiplin yang kedua itu mereka menyebutnya dengan yang disebut dengan, ini ada 4 disiplin, tapi saya buka dulu 2 disiplin. Disiplin yang kedua adalah act on. Nah, coba ini sama-sama. Act on atau bersikap ya, atau berbuat pada act on. Lead measure. Nah, contoh begini. Lag measure itu adalah tujuan yang nyangkut pada widely important goal. Misalnya Randy Saputra. Sekarang saya berat 97. Karena sudah banyak yang kritik perut saya, jadi saya mau turun sampai 75 ini. Jadi Randy Saputra mau punya berat 75 kg. Nah, 75 kg ini adalah lag measure. Maka for discipline execution itu berbicara apanya? Berbicara, kamu nggak usah ributin lag measure-nya, kamu act on lead measure. Apa aktivitas, apa amaliyat yang kemudian bisa berpengaruh dan mendukung positif pada lag measure kamu? Turun sekitar 20 kiloan, kurang lebih begitu. Ya, atau turun sekitar 23 kiloan. Oh, berarti lead measure-nya olahraga, misalnya 2 hari sekali 30 menit. Atau misalnya 1 hari jalan pagi atau jogging atau segala macam. Nah, ini dimasukin di sini. Oh, makannya cuma boleh 2 kali jendela makan. Dietnya di Corbuzier misalnya ya, OCD. Cuma boleh siang sampai sore jam berapa. Oh, di atas jam 6 malam udah nggak boleh makan lagi. Ini namanya adalah lead measure. Maka kamu act on lead measure. Pencapaian sales, kawan-kawan sekalian. Pencapaian sales. Anggap pencapaian sales berapa. Misalnya kamu mau punya pencapaian sales 1 bulan. Ya, ini saya buat ya. Saya jelasin lagi. Misalnya you mau goals, ya, lag measure. Di lag measure-nya Anda mau punya penghasilan 1 bulan ini 1 miliar. Ya kan? Kalau 1 bulan 1 miliar, berarti kalau Anda jualan 25 hari, berarti 1 harinya Anda harus create berapa juta? Oh, Anda harus create 40 juta. Ketemu nih lag measure hariannya 40 juta, tapi masih lag measure. 40 juta ini pada produk apa? Oh, produk saya 100 ribuan Kang Randy. Oke, berarti jual berapa? 4.000 unit. 400 unit ya. Paham di sini ya? 400 unit dikali 100 ribu 40 juta. Nah, udah ketemu nih. Kalau Anda mau jual 400 pieces produk yang 100 ribuan, misalnya herbal 400, berarti target leads, pasar yang harus Anda, supaya nggak bingung ya, target pasar market yang harus Anda sapa berapa orang? Berapa efisiensi Anda mau ngobrol sama market? Oh, 10%. Berarti 1 harinya Anda mesti ngobrol sama 4.000
Ya kan? Anda mesti ngobrol sama 4.000 klien atau 4.000 calon customer, berharap 10% Anda closing. Maka 4.000 ini dipecah-pecah, ada berapa tim yang Anda punya? Oh, saya punya 10 tim. Oh, berarti satu tim harus bisa ketemu 400 orang. Dalam satu hari ketemu 400 orang baru ngobrol tentang herbal ini. Ini jadi lead measure. Ini jadi apa? Lead measure. Maka manajemen itu dia mengukur yang bisa diukur, bukan mengukur hasil setelah kejadian. Jadi gini ya, jangan kalau Anda di bisnis itu Anda ukurnya, sales hari ini berapa. Itu betul, tapi kenapa nggak Anda tanya berapa orang yang Anda hubungi hari ini? Berapa orang yang Anda tanya hari ini? Berapa orang yang Anda data hari ini? Maka inilah korelasinya kawan-kawan sekalian, bahwa act on lead measure ini akhirnya Anda beramal pada apa yang bisa Anda lakukan. Gini, kalau misalnya closing 400 bisa terjadi, bisa enggak. Kita nggak bisa pegang hati orang. Tapi kalau kita tunaikan ketemu misalnya 400 orang ngobrol, bisa nggak kira-kira? Oh, ini bisa, gitu loh. Oh, saya kelola wakaf ya, punya database 1.200. Apa kemudian lead measure yang saya tanam pada saya dan tim? Kita sapa satu-satu, sebut nama. Ayo kita sapa satu-satu di pekan ini. Udah, main aja lead measure-nya di situ. Mau hasilnya berapa, kita nggak pernah tahu. Alhamdulillah 150 juta. Biasanya seminggu cuma 30-35. Kita dapat lumayan setelah kita sapa satu-satu, teman-teman yang kemarin lupa wakaf akhirnya inget lagi. Nah, ujung hasil wakaf, ya, berapa raihan wakaf itu widely important goal, leg measure-nya. Tapi kemudian apa yang Anda lakukan, ya, itu adalah lead measure-nya. Apa yang bisa Anda kontrol? Ya, apa yang bisa Anda kontrol? Aktivitas apa yang bisa di dalam kontrol Anda, itu yang dikejar. Makanya inilah konsep dari liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, inilah konsep dari liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, nanti disiplin ketiganya, supaya kemudian kita nggak penasaran ya. Nanti disiplin ketiganya ini mesti di compelling scoreboard. Ya, disiplin ketiga ada aktivitas, ini yang ketiga compelling scoreboard. Compelling itu narik data ya. Compel itu narik datanya, compelling scoreboard. Scoreboard itu artinya papan nilainya. Yuyu udah ngubungin nggak 400 orang tadi? Anda udah ganti nggak foto profil di Shopee? Anda udah ganti nggak deskripsi produk? Itu grup WA Anda udah posting nggak postingan baru? Anda udah bikin copywriting nggak 3 kali hari ini? Kan KPI Anda 3 kali copywriting hari ini. Anda udah setup iklan nggak untuk campaign yang baru di pekan ini? Itu namanya compelling scoreboard. Lagi-lagi nuntutnya pada amal. Ya, nanti kita compelling scoreboard ada masuk di materi muhasabah yuhasabu hisaban ya. Hisaplah dirimu sedari mungkin. Ini kita masuk nanti materi-materi tentang muhasabah, bagaimana Allah menuntut kita untuk mengukur, selalu mengukur. Widely important goals ada di Quran. Ya, bagaimana kemudian Rasulullah menetapkan ukuran-ukuran besar. Latuftahanal Konstantiniyah, itu ukuran gede. Berdiri di Madinah, kita akan taklukkan Konstantinopel. Itu jaraknya 824 tahun baru takluk. Itu widely important goal. Jadi pegangan para sahabat Rasulullah ya, kekhalifahan berikutnya untuk kemudian menaklukkan Konstantinopel. Tapi yang dilakukan oleh para sahabat apa? Act on lead measure. Ya, taklukkan pelan-pelan, bebaskan pelan-pelan, menuju Konstantinopel, arahkan ke sana pembebasan, masuk Suriah terus sampai akhirnya Istanbul sekarang berada di pangkuan kaum muslimin. Nah, ini konsep, ya. Maka sekali lagi inilah sambungan, ya, bukan sambungan tapi korelasi kuat antara surah Al-Mulk, ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, lihat action result dengan 4DX. Ya. Nah, maka kalau misalnya Anda sekarang ini alangkah baiknya kita fokus pada amal. Di part ketiga nanti saya akan tuntun gimana kita ngemas pemahaman ini pada implementasi bisnis, karir, dan kehidupan. Terima kasih.